Halo guys, welcome back to my channel Kintan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali gue Kintan bisa kembali lagi menyapa kalian semua. Di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali bercerita tentang pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi. Oh ya guys, kalian pernah gak sih lagi jalan gitu misalnya dari pasar menuju ke kosan kalian? Ini especially buat kalian yang mungkin ngekos atau mungkin juga stay yang dekat dengan pasar ya. Karena emang kejadian yang gue alami ini dekat pasar. Jadi waktu itu emang gue lagi jalan kaki gitu. Terus tiba-tiba ketika ngelewatin sebuah gang gitu, ada anak cowok yang lagi nongkrong berdua. Dan gue pikir sih mereka ya seperti biasalah pemuda-pemuda pada umumnya gitu kan. Cowok-cowok yang gak jelas nongkrong tiap malam. Cuman waktu malam hari itu gue kepikiran, kok mereka nongkrong di gang kayak gitu ya, nggak biasanya. Palingan juga kalau nongkrong biasanya ya kalau nggak di tempat kayak misalnya buat ngopi-ngopi gitu ya lebih merepet ke pinggir jalan raya harusnya gitu. Tapi kok ada yang aneh, makanya waktu malam hari itu gue berpikir, kok nggak biasanya ya cowok-cowok nongkrong di gang sempit kayak gitu. Nah, pernah nggak kalian ngelewatin gang sempit terus ada cowok nongkrong kayak gitu? Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang pengalaman gue ketika waktu itu ngelewatin gang sempit yang ternyata ada dua orang cowok yang lagi nongkrong. Sebenarnya kurang kerjaan banget sih gue terlalu kepoin mereka. Karena kalau merekanya secara fisik dan secara face-nya tidak good looking, gue sih masa bodoh gitu, ngapain juga gue harus ngepoin mereka, nggak penting banget gitu ya. Karena buat gue ketika ada sesuatu yang bikin gue tertarik, disitulah gue kadang suka ngelakuin banyak cara untuk minimal setidaknya gue itu berkenalan, walaupun pada akhirnya mungkin hanya sebatas sebuah perkenalan doang, atau paling enggak gue tahu kontak WA-nya. Itu sih awalnya, sebenarnya seperti itu aja. Ketika ada seseorang yang menarik perhatian gue, ya gue sebisa mungkin do something yang memang bener-bener semampu gue gitu, tanpa ada rasa kayak misalnya gue trying too hard juga supaya gue gimana bisa dapetin mereka juga gitu. Semuanya harus ngalir gitu aja, karena kalau kita misalnya berekspektasi dengan sesuatu yang kita inginkan sebelum ngelakuinnya, kalau misalnya toh pada akhirnya nggak dapet pun akan kecewa nantinya. Jadi makanya gue selalu punya prinsip just let it flow aja gitu. Malam hari itu tepatnya malam Sabtu, hari Jumat, di daerah gue itu waktu dulu memang daerah kawasan pabrik, dan ketika malam Sabtu biasanya orang-orang pabrik itu suka lemburan sampai jam setengah 9 malam. FYI sebenarnya gue itu emang tempat tinggalnya nggak deket pasar-pasar banget sih, cuman ada suatu kejadian yang menarik waktu itu. Gue menaruh motor jauh dari parkiran yang biasanya gue taruh. Karena gue pengen beli makan lontong sayur yang letaknya di ujung sebelah timur. Dan gue stay di sebelah barat. Jadi misalnya kalau gue harus beli lontong sayur itu, mau nggak mau gue harus keluar dulu. Which is harus keluar motor dan bayar parkir. Males dong. Sayang-sayang duitnya, meskipun cuma 3.000 perak doang buat parkir, mendingan buat gue kumpulin buat nabung gitu kan. Cie anak rajin. Nah makanya gue putusin ya wes deh, gue mendingan jalan kaki aja gitu kan. Hitung-hitung juga membuang kalori malam-malam gitu kan. Apalagi malam hari itu masih terbilang sore, jam setengah 9 gitu. Jadi buat gue isoknya masih rame banget, dan buat gue nggak masalah lah gitu. Ya udah deh, akhirnya gue putusin buat ke tempat lontong sayur itu. Dari jarak gue stay di tempat sebelumnya di ujung barat ini, memang gue melewati areal yang bisa dibilang kawasan pasar yang memang looknya tuh look jadul gitu. Karena pasarnya ini sekarang udah modern, udah bagus. Tapi gue gak tahu kenapa waktu malam hari itu gue pengen melewati lewat belakang, supaya gue mengetahui suasana malam hari itu kayak gimana. Kalau lewat depan sih udah biasa lah gitu kan. Makanya gue putusin lewat belakang. Makanya gue langsung putusin lewat belakang. Ya wes deh, akhirnya gue pun on foot alias jalan kaki.
Sepintas sih sepi-sepi banget ya, karena sebenarnya kalau untuk area pasar yang biasanya gue tongkrongin ini memang rame kalau udah mendekati dini hari. Ketika gue ngelewatin itu sebenarnya sih nggak terlalu rame juga, kalau belakang itu kayak ya hampir tutup gitu loh. Hampir memang yang jualan tuh udah hampir nggak ada gitu. Beda kalau misalnya di bagian depan. Ya udah gue jalan kaki gitu kan. Dari beberapa meter sebelum gue melewati gang yang ada dua orang cowok ini, gue udah ngeliat banget tuh dari kejauhan kalau di sana ada dua orang cowok yang lagi nongkrong lah, gue kasih istilahnya nongkrong aja kali ya. Yang satu berdiri, yang satu jongkok. Dan gue sih sebenarnya udah agak sedikit teralihkan perhatian gue ke mereka gitu. Dalam hati gue mikir kayak gini, ngapain tuh orang gue di sana gitu kan. Awalnya gue sempet trust isu ya, alias uzon gitu, karena takut lah gitu ya. Tapi menurut gue juga buat apa gue harus worry, apalagi merasa cemas di daerah seperti itu. Toh banyak orang kok, cuman ini memang satu kawasan sempit aja yang ada dia doang. Meskipun ada something happen with me, bisa jadi nanti gue ya lari atau minta tolong ke orang juga gampang kok gitu kan. Jadi gue santai aja, slowly gitu kan. Ya wes deh, akhirnya gue pun lewat. Pas ketika lewat, gue agak sedikit kaget gitu. Kok dua-duanya itu terbilang kategori cowok pemuda, mungkin bisa dibilang itu remaja ya, lebih muda dari gue gitu. Kalau gue sebut dia berondong sih kayaknya enggak juga gitu. Tapi kok dua-duanya tuh ganteng. Dan gue mikir, lagi pada ngapain nih orang dua ganteng gitu kan. Itu sebelum gue melewati ya, masih beberapa langkah pas gue mau menghampiri area gang itu. Dan ketika waktu itu karena mata gue memang melihat mereka berdua, gue pikir mereka berdua nggak ngeliat gue gitu kan. Ternyata gue disambut dengan senyuman dari mereka yang ramah. Gue kaget dong, loh kok mereka ngasih gue senyuman gitu kan. Tumben-tumbenan nih ramah, gue dikasih senyuman duluan. Ya udah, gue pun langsung gitu. Lagi nongkrong, gue kan basa-basi. Iya A katanya. Oh ya udah kalau gitu, mau kemana A? Mau beli lontong sayur. Oh iya hati-hati A. Hati-hati. Aduh, gue kayak mikirnya tuh, apaan sih anak dua ini gitu kan. Untung cakep ya. Jadi makanya gue dibilang kayak gitu ya lumayan lah gitu. Setidaknya gue ada sedikit cuci mata gitu. Karena memang jarang banget gue nemuin yang sekinclong mereka. Kok lebay banget sih Kim, lu sampai ngecap mereka kinclong, karena menurut gue kinclong segitu masih. Tapi kalau mungkin kalian semua sobat pelang yang ngeliat sih ya belum tentu juga, yang namanya selera kan ya. Ya udah tuh akhirnya gue pun tiba di tempat lontong sayur. Ya udah gue pun singkat cerita kelar dan kembali ke area barat sana gitu. Ketika gue melewati gang itu lagi, mereka masih stay di sana dan gue pun masih kayak, kok ini anak dua malah di sana aja gitu, yang ngapain sih, kurang kerjaan gitu. Nah waktu itu karena emang gue udah sempat basa-basi dan sempat saling bertegur sapa lewat senyuman, gue langsung kepoin gitu. Kok tumben sih nongkrongnya di gang sempit kayak gini gitu, gak di depan aja? Iya nih enakan di sini, gelap katanya gitu. Lah kok gelap, enak banyak tikus loh, gue bilang gitu kan. Enggak lah biasa aja, enakan yang gelap-gelap kayak gini katanya. Emang kalau gelap kenapa gitu? Kalau gelap kan kita bisa ngapa-ngapain katanya. Kamu bisa aja deh, gue bilang gitu. Ya emang harus kayak gitu katanya. Kalau terang mah kita mau ngapain juga kelihatan orang kan katanya. Kalau gelap ya kita kan bisa ngapa-ngapain katanya. Ya sih benar juga. Ya udah kalau kayak gitu aku kesana bentar ya. Oke katanya. Ketika tadi dia bilang kalau dia suka di tempat gelap dan bisa ngapa-ngapain, otak gue seketika jujur langsung traveling. Kok seenteng itu ya mereka ngasih istilah gitu. Bikin gue tuh kayak penasaran, sebenarnya mereka tuh lagi nyari apa sih gitu kan. Dan sejujurnya kalau misalnya cowok-cowok yang kayak mereka itu emang biasanya suka mencari cewek di micet. But now gue ngelihat langsung dia ada stay di sebuah gang sempit yang emang gelap kalau agak ke dalam. Jadi gue mikir sepanjang jalan itu, apa jangan-jangan mereka cowok yang bisa gue ajakin happy ya malam hari ini. But I don't know gitu kan. Cuman rasa penasaran gue makin
bertambah gitu kan. Dan finally akhirnya gue pun tiba di tempat duduk di mana BF gue nungguin. Terus gue ceritakan sama BF gue kan, tadi ketemu sama dua orang cowok lo di gang sempit, aneh banget. Aneh kenapa, kata BF gue. Ya masa dia nongkrong di gang sempit yang gelap kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ketika pas pulangnya gue basa-basi nanya ke mereka, dia bilang kayak gini, enakan di tempat yang kayak gini, sepi, gelap, bisa ngapa-ngapain. Nah tiba-tiba BF gue bilang kayak gini, lah itu kode katanya. Kode gimana? Ah, masa nggak paham juga sih. Oh maksudnya kode misalnya dia lagi mencari someone buat diajakin happy ya. Ya iyalah katanya, kenapa gak diajakin aja. Jujur sih emang gue nggak langsung sinkron otak gue waktu malam hari itu, karena emang gue terpesona sama ketampanan mereka berdua. Yang bisa dibilang tampan lah kategorinya buat gue gitu, meskipun mereka kayak masih brondong gitu ya. Oh iya juga ya, kenapa gue nggak kepikiran ke arah sana. Ya wes sana kembali lagi gitu kan. Ya udah deh kalau gitu, gak apa-apa, dia tinggal sendiri nih, nggak apa-apa, santai aja katanya gitu kan. Ya udah akhirnya gue pun kembali ke sana, dan emang BF gue tinggal sendiri tuh akhirnya. Ketika waktu itu emang gue kembali ke depan gang itu agak sedikit cepet jalannya karena takutnya mereka udah nggak ada. Tapi dari kejauhan sih udah kelihatan mereka masih ada gitu. Terus ketika udah nyampe gue langsung bilang, by the way tadi aku penasaran deh sama kalian. Penasaran gimana, katanya. Ya penasaran aja kok kalian tiba-tiba suka di tempat yang gelap dan sempit biar bisa ngapa-ngapain. Emang ngapa-ngapain itu ngapa-ngapain kayak gimana ya? Kok gue berani banget ya. Itulah gue ketika ada seseorang yang memang sudah sangat bisa diajak untuk ke arah sana, gue nggak mungkin lagi merasa ragu dan canggung. Mereka bilang kayak gini, ya bisa ngapa-ngapain yang kita pengenin lah. Emang pengennya kayak gimana? Yang asik-asik lah, katanya. Oh gitu, maksudnya cewek. Ya nggak harus cewek sih katanya. Kalau cowok emang mau, ya mau aja lah. Kalau misalnya ininya kuat mah, katanya. Waduh, dalam hati gue kan, ininya kuat. Nah akhirnya gue mikir, oke, berarti mereka tipikal cowok-cowok muda yang mungkin saja mencari cuan lewat cara kayak gitu. Akhirnya gue pun punya ide untuk nyepoin berapa gitu ya, rate-nya gitu. Oh gitu, nyari cuan toh, ya gitulah, katanya. Buat beli rokok katanya gitu. Emang berapa sih? Cepet dapat 2 deh katanya gitu. Cepet dapat 2 coy. Buat gue itu sebuah nominal yang terbilang sangat terjangkau untuk ngedapetin 2 orang cowok sekaligus yang dalam pandangan gue menarik gitu kan. Akhirnya gue langsung tertarik gitu loh. Oh gitu ya, berarti dapat langsung kalian berdua dong. Ya iyalah, katanya. Gimana, langsung bilang gitu lagi. Itu seketika yang namanya gue punya rasa debar-debar, langsung berdebar-debar aja dong. Gue langsung ngechat BF gue sebentar gitu kan via WA. Gue bilang ke dia kalau gue memang berhasil dengan cara yang memang bisa dibilang ya pakai cuan lah gitu ya. Dan dia sangat senang sekali mendengar kabar kayak gitu. Ya udah lanjutkan, asal hati-hati aja katanya. Ya udah deh, udah kelar kan, gue minta izin dan ngasih tahu BF gue. Terus gue pun langsung ngobrol sama mereka lagi. By the way, di mana tempatnya? Ya di sini aja lah katanya. Aduh, kok di sini? Itu kan gang. Nggak tahu ya. Itu gang itu ke dalam, itu kebon loh. Jarang orang lewat sini katanya. Serius? Nanti gimana kalau misalnya kita do somethingnya? Ya ganti-gantian aja gitu. Oh, begitu konsepnya. By the way, emang kalian di sini juga udah sering ya? Belum sih, ini baru yang ketiga kali. Oh begitu, makanya gue baru tahu kan. Ya udah deh, aku pengen gitu kan, gue bilang gitu. Ya udah ayo katanya. Mau sama siapa dulu gitu kan. Tapi ini masih sore loh gitu. Gimana nanti kalau misalnya ada orang lewat? Tenang aja kan, ada yang ngejagain. Kita agak ke dalam aja katanya gitu kan. Oh begitu. Ya udah deh ayo gitu kan. Ya udah tuh akhirnya gue pun pertama kali bersama si cowok yang berdiri dulu tuh, yang jongkok ngejagain di depan. Gue diajak ke belakang, dan bener aja guys, ketika masuk hampir ke dalam itu makin gelap
dan makin pekat gitu loh. Dan emang di sana nggak ada pemukiman warga, jadi kayak kebun gitu. Dan memang itu samping kiri kanan kayak semacam bangunan tua yang terbengkalai gitu, padahal sebelah kanannya itu jalan raya yang biasanya orang pulang pabrik. Tapi kok bisa ya ada tempat yang asik ini buat apa namanya di luar ruangan kayak gitu. But anyway, gue sih jujur kayak seneng aja pas nyampe di titik yang dia rasa aman. Ya udah tuh, yuk katanya, ya udah ayo mau gimana dulu gitu kan. Ya terserah maunya gimana katanya. Ya udah deh, aku pengennya gitu dulu ya. Ya wes katanya gitu. Akhirnya gue pun langsung ke posisi yang memang sudah seharusnya gue lakuin, dan dia pun tak lama kemudian untuk segera memperlihatkan something yang memang gue pengenin gitu kan. Dan terlihat jelas di mata gue sekarang, dan it's very good and very nice buat gue sih. Karena memang ternyata gue pikir-pikir dengan seperti itu bakalan nyaman ke gue nya, dan gue bakal enjoy. Ya udah deh, akhirnya gue pun lanjut untuk first sama dia ngelakuin gitu. Rasanya gimana tuh Kim? Rasanya itu kayak seolah-olah free aja gitu, di tempat terbuka gelap-gelapan, tapi emang deket dengan tempat yang rame. Jadi buat gue menambah suasana kayak seolah-olah tuh gak ada lagi siapa-siapa selain kita gitu loh, asik. Karena gue gak mau lama-lama ya, gue langsung pengen ke step berikutnya yang gue pengenin. Gue langsung berhenti, yuk langsung aja. Ya udah deh kalau kayak gitu katanya. Langsung gue siap-siap dengan kondisi yang seadanya, dan tak lupa juga menggunakan something yang biar sama-sama aman dan nyaman gitu. Ya udah tuh, terjadilah sesuatu yang gue inginkan malam hari itu. Dan bener aja, itu feel-nya ke gue mantep deh gitu kan. Dan suasana yang gelap seperti itu tuh menambah suasana makin aja gitu loh guys. Ya udah tuh, akhirnya dia pun ngelakuin apa yang gue pengen, dan gue pun menerima apa yang dia lakuin. Asik. But anyway, ternyata hitungan menit doang sih. Dan ketika gue lagi asik bermain seperti itu, dia malah langsung bilang kalau dia bakal menuntaskan. Ya wis deh, gak apa-apa, toh lumayan juga segini mah, gak lama gak cepet. Dan yang pertama sama cowok ini akhirnya kelar dan tuntas, beres tuh. Setelah kayak gitu dia senyum, bentar ya aku panggil teman aku katanya, sambil dia jelas, sambil dia benerin somethingnya gitu kan. Terus tak lama kemudian datanglah si temennya yang satunya. Waktu itu sengaja gue belum tuntas karena gue takutnya kalau udah tuntas duluan sama yang pertama, nanti sama yang kedua nggak asik gitu kan. Yuk katanya, ya udah ayo kita dari awal dulu ya. Ya udah ayo katanya. Seperti biasa yang gue lakuin juga seperti yang pertama tadi. Berapa saat kemudian setelah gue hampir sangat cukup buat gue pun langsung ngajakin dia ke step berikutnya, dan kali ini dia langsung ngelakuinnya. Oh ya, FYI, si anak yang kedua ini ternyata nya cukup lebih dari yang tadi sih. Untungnya udah sempat ya sama yang pertama, jadi gue ya gak akan terlalu kaget lah gitu ya. Dan firstly ketika ngelakuin itu gue langsung merasa enjoy aja, dan langsung melanjutkan ketika tadi yang sudah kelar sama yang pertama. Itu kerasanya ke gue itu bener-bener kayak aduh mantep banget nih gitu kan. Dan yang kedua ini terbilang dia sangat slowly banget, dan gue suka. Ya udah, dia lanjut lagi ngelakuinnya, dan dia makin berasa kayak enjoy ke gue pun juga sama. Karena gue nggak mau kayak bener-bener terlalu lama juga gitu kan, gue mengimbangi supaya gue dan dia sama-sama tuntasnya barengan gitu. Dan hampir beberapa saat kemudian dia pun langsung bilang kalau dia mau tuntas. Ya udah, akhirnya gue pun mengatur agar gue pun sama dia barengan tuntasnya, dan finally kita pun tuntas bareng. Dan rasanya tuh happy banget dan suka banget. Ketika udah tuntas ya udah langsung kita beres-beres dan kembali jalan ke depan. Udah kayak gitu
sebelum gue balik ke tempat BF gue ya, gue langsung bilang ke mereka, thank you ya, thank you juga nih katanya udah mau diajak happy dan tak lupa gue kasih cuan ke mereka yang udah gue janjikan itu loh gitu kan. Next day nanti kalau misalnya ada kesempatan kita ketemu lagi ya, kapan maunya katanya. Ya udah minta nomor WA-nya deh, ya udah dikasih nomor WA-nya. Nanti mah jangan di sini ya, gue bilang gitu. Oke beres, atur aja katanya. Kalau kayak gitu misalnya nanti tengah malam pengen lagi juga calling aja katanya gitu. Aduh dasar ini bocah dalam hati gue gitu ya. Ya udah deh kalau kayak gitu gue nggak bisa lama-lama soalnya gitu gue sama temen nih. Ya udah makasih ya katanya. Oke. Nah akhirnya gue pun berlalu jalan kaki menuju ke tempat bed gue dengan perasaan yang senang banget habis dibikin happy sama dua orang cowok ganteng yang terbilang berondong gitu kan. Malam hari itu benar-benar indah sekali buat gue. Pas sampai sana beb gue langsung kayak gue gimana dan gue langsung ceritakan bla 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 dan dia juga happy. Oke guys, gimana pengalaman gue kali ini? Semoga terhibur ya. Yang namanya kebetulan apalagi bertemu dengan sosok yang ganteng tampan, apalagi dia seorang cowok yang bisa dibilang cowok normie gitu, kadang bisa bikin membawa suasana makin happy ke kitanya, apalagi buat cowok pelangi. Semoga terhibur dengan cerita gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu ya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Oke, thank you for watching and see you next time.